What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha akan kembali naik podium dengan versi M1 yang paling aero heavy saat ini. Hal ini didasarkan analisis teknis versi terbaru M1. Yamaha diperkirakan akan kembali ke kejayaan masa lalu di MotoGP karena perkembangan lambat mereka terus berlanjut. Versi terbaru dari M1 mulai debutnya di Jerez dan sejak itu juga dikembangkan pada hari tes di Mugello. Ini merupakan perubahan konsep ke arah sepeda yang mengedepankan aerodinamis. Yamaha secara historis selesaikan semuanya, jelas Michael Laverty di TNT Sport. Mereka adalah kekuatan yang datang dan akan kembali naik podium. Jangan mengesampingkan mereka. Dia menganalisis M1 baru. Mungkin horsepower-nya sedikit lebih rendah, tapi aerodinamisnya adalah kuncinya. Peningkatan dari Yamaha ini mungkin paling aero heavy yang pernah kami lihat. Mereka bermitra dengan Dallara, salah satu produsen mobil terbesar di Italia yang mengkhususkan diri pada mobil Indy. Mereka telah bermitra dengan Dallara dan menggunakan sayap depan 3 tingkat, seperti kebanyakan pabrikan lainnya. Jadi, cukup berat bagi segi downforce dan juga wheelie effect. 3 tahun lalu, motor ini meraih gelar juara dunia MotoGP di tangan Fabio Quartararo. Cukup menakjubkan ketika Anda memikirkan laju perkembangannya saat ini di MotoGP. Peraturan baru ini memungkinkan Yamaha dan Honda yang mengalami kesulitan tahun lalu untuk mendapatkan manfaat pengembangan bagi kedua pabrikan Jepang tersebut untuk mempercepat pemulihan mereka. Yamaha bisa melanjutkan pengembangan sepanjang musim. Dengan tes rider mereka bisa melakukan tes pribadi yang dibatasi oleh 260 ban untuk diuji. Tapi mereka juga mendapatkan 2 mesin sepanjang musim. Ducati, Aprilia, dan KTM semua harus beroperasi dengan 7 mesin, dan Yamaha bisa menggunakan 9. Kedua mesin tambahan itu akan mendorong ke limitnya. Yamaha adalah satu-satunya mesin inline 4 di grid. Yamaha telah menghabiskan banyak uang untuk mempertahankan Quartararo dalam kontrak jangka panjang. Penambahan ex Ducati Max Bartolini di awal musim merupakan kudeta besar bagi pengembangan mereka. Yamaha bermimpi menambahkan tim satelit dalam struktur mereka, menggandakan jumlah sepedanya dan datanya. Kemungkinan Pramac adalah opsi menarik. Berita kedua, Aprilia diperkirakan akan membalaskan dendam Martin ke Ducati. Aprilia terkenal setia dan menjaga pengendaranya. Kesalahan Ducati di pasar pembalap akan membuat rivalnya Aprilia menjadi ancaman bagi kejuaraan MotoGP tahun depan. Mereka telah diperingatkan. Aprilia adalah penerima manfaat utama dari dampak keputusan Ducati untuk berbalik arah dan menyerahkan posisi pabrikan kepada Marc Marquez tahun 2025. Jorge Martin, pilihan awal mereka, malah menandatangani kontrak dengan Aprilia tahun 2025. Saya pribadi berpikir bahwa Ducati, perusahaan yang lebih besar, telah tersandung dalam pasar pembalap. Mereka telah mengambil waktu untuk memutuskan. Itu membuat Jorge Martin kesal. Dengan bantuan Alex, teman dekatnya, dia membawa Jorge Martin yang pemarah ke Aprilia dan membuat kesepakatan bersama. Aprilia tidak hanya membuat mesin yang ingin dikendarai oleh pilotnya. Massimo telah melakukan banyak hal. Mulai tahun 2019, dia menjadi tim pabrikan yang setiap tahunnya mengalami kemajuan besar. Sekarang, para rider ingin mengendarainya. Dan mereka terkenal setia dan menjaga ridernya. Dan itulah yang diinginkan seorang rider. Mereka akan menjadi ancaman di masa depan bagi semua orang, meskipun mereka adalah entitas kecil. Aprilia bergerak sangat cepat dan cerdik minggu ini untuk mengikat Martin. Ketika menjadi jelas bahwa dia telah kehilangan kursi pabrikan Ducati, Aprilia pada bagiannya telah membuktikan diri mengungguli KTM sebagai penantang terdekat Ducati yang dominan di musim ini. Melalui Maverick Vinales, mereka memenangkan Grand Prix di Texas, sedangkan Vinales dan Alex Espargaro sama-sama menangkan balapan sprint. Hal ini menunjukkan Martin akan menggunakan motor yang sangat kompetitif tahun depan. Dengan jumlah pembalap Ducati yang lengkap, masih belum jelas. Berita ketiga, ada kejutan bahwa MV Agusta akan kembali ke MotoGP. Merek Italia ini bergabung dengan pabrikan Austria untuk kembali ke jalur elit dengan penuh kemenangan. Didirikan dengan nama Meccanica Vergera, merek Italia ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah sepeda motor. Yang memenangkan total 75 gelar juara di kategori MotoGP antara tahun 52 sampai 74. Namun, beberapa tahun terakhir merupakan tantangan bagi dunia balap motor. Merek tersebut
Apalagi setelah performanya yang mengecewakan di kategori Moto2, setelah serangkaian pasang surut keuangan dan perubahan kepemilikan, MV Agusta telah menemukan rumah baru dan peluang baru untuk bersinar di bawah payung Pierer Group. Pada bulan Maret 2024, Stephen Pierer, CEO Pierer Mobility AG, mengkonsolidasikan 50,1% saham mayoritas MV Agusta, menandai tonggak penting dalam sejarah merek tersebut. Dengan merek bergengsi seperti KTM, Husqvarna, dan juga Gas-Gas sudah dalam portofolionya, Pierer bertekad untuk membawa MV Agusta kembali menjadi pusat perhatian balap motor. Fokus strategi Pierer tak hanya menghidupkan kembali kejayaan MV Agusta di masa lalu, namun juga memperluas pengaruhnya di dunia kompetitif MotoGP. Meskipun ada spekulasi di masa lalu tentang kemungkinan MV Agusta mengembangkan mesin sendiri untuk kelas utama. Trun Ken Pauls, anggota Dewan Manajemen Mobility AG, menekankan bahwa kami tidak akan melakukan ini dengan mengembangkan mesin terpisah, karena mesin internal MotoGP terbaik hanya satu, dan kami tidak ingin menghilangkan MV dari itu. MV Agusta akan menyelaraskan MotoGP untuk menggunakan platform mesin V4 yang sama di MotoGP. Sebuah keputusan strategis dan memanfaatkan sumber daya bersama yang memaksimalkan efisiensi teknis. Terlepas dari tantangan finansial dan teknis, Pierer dan timnya tetap menatap masa depan dengan rencana untuk memasuki MotoGP tahun 2027. Wow, pabrikan semakin banyak dan harapannya sih semoga Suzuki dan BMW juga ikut masuk ya, agar seru, karena BMW sudah confirm dan tinggal Suzuki nih. Kalau pabrikan makin banyak, rider makin banyak, tentu balapan akan makin seru. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.